Nah, ini sekarang yang Aero Street. Ini Aero Street lama, seperti yang udah kalian lihat dari dusnya. Nah, ini Aero Street yang baru, yang 2.0. Seri apa nih? Yuk, kita buka ya. Udah gue pakai kok, guys. Gue pakai. Hoops, betul sekali. Ya, ntar gue keluarin dulu. Dusnya gue taruh bawah. Hoops yang lama. Tuh, nah, nih. Yang soalnya masih begini, tuh, yang masih ada lokal tak gentar, ya, hoops yang lama nih. Satu lagi, ini hoops yang baru. Waduh, merah hijau Natal nih. Tata, gue keluarin dulu. Gue taruh bodisnya. Oke, nah ini hoops yang baru. Tuh, beda. Aduh, maaf ya kotor ya, udah gue pakai soalnya. Ya, oke. Di sini gue akan review jujur pemakaian hoops yang lama dan hoops yang baru. Bedanya apa sih, ya kan? Oke. Yang pertama, mereka ngomong hoops yang baru tuh katanya lebih enteng beratnya, weight-nya tuh lebih enteng. Menurut gue lumayan tapi nggak signifikan. Jadi kalau secara tangan ya lumayan. Bedanya, oh iya lebih enteng ya gitu. Tapi ketika dipakai, bagi gue ya biasa aja guys. Kayak ya udah 11-12 lah, nggak beda jauh beneran. Jadi kayak oh ya udah gitu. Sedikit lebih enteng, tapi sedikit banget, nggak signifikan dan nggak memberikan efek yang wah enteng banget ya gitu. Enggak, biasa aja ternyata. Gitu. Yang pertama dari segi weight, oke. Lalu dari solnya, ini kan masih sol lama, dimana ini banyak banget yang bilang, bahkan di episode yang gue review Aeroset dulu ya, dia bilang licin, gue kepleset di lantai yang mall, lantai ubin, terus licin lah pokoknya. Memang ini kalau di keramik, lantai keramik itu kalau udah pemakaian agak lama ya, licin guys, gue akuin, bener. Soalnya itu nggak ngegrip, padahal kayak kotak-kotak gini kan, kayak model gini harusnya ngegrip, ternyata enggak. Nah, terus dia memperbaiki tuh katanya di yang baru, sol yang baru, ya kan, modelnya kayak gini, kayak V gitu tuh. Sama aja kotor juga, maaf ya. Tuh. Dimana dia ngomongnya ini nggak lebih licin, nggak terlalu licin, itu ya. Lebih nggak licin, kalimat gue jelek banget. Lebih nggak licin katanya. Tapi setelah gue pakai beberapa lama, nggak terlalu signifikan pula perbedaannya. Memang lebih ngegrip. Ini udah lama nih, ini gue pakai ini udah lama banget. Hampir berapa lama ini? Gue 6 bulan lebih dari 6 bulan. Tapi kayaknya belum nyampe hampir setahun belum. Ya paling 7 bulan, 8 bulan lah ya. Gitu. Nih, gue beli bulan apa waktu itu ya? Gue juga lupa deh tuh. Ya tetap nggak terlalu signifikan. Ada perubahan sih, cuman nggak terlalu signifikan. Lalu yang ketiga, insole-nya. Kalau yang lama itu kan kuning gitu kan insole-nya. Tadi gue ambil dulu. Nah, dimana ini kalau udah pemakaian lama, kalian tuh sobek-sobek lah, ini ntar tipis ininya. Terus ini juga ntar jadi sobek-sobek, dia nyatak ke kotak-kotak waffle itu. Ya kan, ini lebih tipis lah, lebih tipis. Dan insole yang baru dia lebih bagus katanya, ya kan? Nah, ini dia tuh. Nih, di sini ada busanya lagi, di tumitnya juga ada busanya lagi. Jadi katanya lebih nyaman dan ini area sini rada lebih tinggi nih, guys. Tuh, ke atas, ya kan? Jadi diklaim ini lebih nyaman daripada insole yang lama. Itu jelas ya perbedaannya ya. Jelas ya, oke. Iya, lebih nyaman, tapi sedikit. Jadi kayak nggak signifikan guys, menurut gue ya. Kayak kalau di persentase tuh paling perbedaannya cuma 10%, 15% gitu. Nggak nyampe 30%, 40%, nggak nyampe kayak itu doang perbedaannya. Ya, masih kurang lebih ya gitu. Kalau dibuat jalan atau berdiri agak lama nggak oke. Ini kalau cuma buat jalan nongkrong ke kafe masih oke. Tapi kalau kalian jalan-jalan gitu
nge-mall terus atau kemana ya, berburu kuliner gitu di outdoor gitu kan. Nggak seoke itu guys. Apalagi beberapa ada yang komen, ntar gue sertakan ya. Dia buat commuting, jadi buat jalan lama. Terus katanya ini nyetak kotak-kotak gini, dia udah nyetak kotak-kotak gini kan guys tuh, lihat tuh. Lihat nggak? Iya kan? Iya, jadi itu kayak, oh ya memang bukan peruntukannya walking shoes, tapi sama orang itu mungkin karena murah ya, coba ya, pakai ya, ya udah nggak enak karena dalamnya kan waffle banget gitu kan guys tuh. Oke, ya tuh. Intinya dari konten ini yang gue sampaikan adalah memang ada perbaikan, ada perubahan, tapi nggak signifikan. Itu tadi 10-15% doang paling perubahannya. Dan oh ya, episode sebelumnya kan gue bahas Ando yang panas banget ya kan. Ini walaupun ada bolong-bolongnya yang seri lama maupun yang seri baru ya, ini juga tetap ada bolong-bolongnya nih guys. Tuh, ya kan? Nah, cuman ya nggak seadem itu untuk airflow-nya karena ini juga kan rapat banget ya untuk yang hoops ini. Model atasnya. Ya, walaupun nggak sepengap Ando sih menurut gue, cuman ini juga nggak yang adem. Jadi gue rasa perubahan-perubahan yang ditawarkan atau yang diangkat di seri 2.0 ini so-so. Oh my god. Gitu guys. Nah, kalian gimana? Udah ada yang pakai dong pasti Aerostreet yang baru karena ini kan sepatu laris banget ya. Beda nggak sama Aerostreet yang seri lama? Tuh kan ada hoops, ada massive, ada apalagi tuh yang baru-baru tuh Austin ya, apalagi tuh kan banyak banget yang baru-baru. Nah gimana? Bedanya signifikan atau enggak? Boleh komen di bawah dong, ya kan? Kali aja kalian merasa, beda kok bang, lebih nyaman, lebih enteng kok bang, misalnya gitu ya. Atau enggak licin kok bang, misalnya gitu. Ngomong aja, komen di bawah aja ya. Gue juga tahu kali aja gue ya nggak merasakan hal itu sedetil kalian gitu kali aja. Gue cuma kayak ya nggak signifikan tuh ternyata perubahannya gitu aja gitu maksud gue kan. Gitu guys. Dan untuk sepatu-sepatu barunya kayak Aerostreet ya udah gitu-gitu doang, belum ada yang oke lagi. Kemarin kayaknya ada yang collab sama Harry Potter itu juga kayaknya masih ada stoknya, nggak yang terlalu laku banyak ya. Denny Caknan juga kemarin kayak ada diobral lagi gitu, setahu gue, penglihatan gue. Jadi nggak tahu deh, mungkin orang udah tahu dengan kualitasnya, kenyamanannya, so-so aja, terus ya udah. Memang harga sangat terjangkau, tapi sekarang nggak sih, udah agak mahal ya, udah 100 ribuan gede ya, udah hampir 200 ribu guys. Dengan quality control yang kadang masih kurang, benang loncat masih banyak, terus kadang ya benang loncat sih sebenarnya, lebih ke benang loncat ya, lem-leman juga ya, tapi ini udah nggak ada sih. Kalau ini kan ada nih, harusnya ada nih logonya nih, copot, pemakaiannya juga ntar lama-lama juga copot nih yang bawah nih. Itu ya quality control lah, makanya untuk produk lokal. Mungkin orang udah pada beralih ke sepatu yang lainnya, gue nggak tahu sih guys, cuman iya gitu ceritanya. Oke, thank you banget nonton episode ini. Itulah bedanya Aerostreet yang lama sama Aerostreet yang baru. Ternyata nggak signifikan. Jadi udah cukup tahu aja, dan masih ada beberapa sepatu Aerostreet gue yang belum gue pakai juga. Baru Aerostreet yang baru yang 2.0 itu kan gue ada beli yang merah bata, terus ada beli yang massive yang biru gum denim jeans ya, itu juga belum gue pakai. Sama yang dua lagi tuh kalau nggak salah hoops tapi yang hitam dan olive hoops yang satu warna itu full. Ini kan dua warna ya, itu juga kayak belum gue pakai deh. Tuh masih banyak banget, gue kayak nggak nambah sepatu lagi. Banyak kan. Nah episode berikutnya ini yang akhirnya ditunggu beberapa orang, bahkan ada netizen tersebut sampai komennya di episode yang review jujur parfum gue. Sepatu Ortus. Nah, gue kan ada waktu itu nge-review yang si Ortus Berlin sama Ortus Brisbane, ya kan? Dua itu walking shoes yang cukup viral,
saat itu rame banget, bahkan sering kosong di ortho site-nya atau di rank sportnya ya itu ya. Gue beli sih dari rank sportnya. Setelah gue pakai itu oke. Dan gimana reviewnya? Pantengin terus episode berikutnya. Oke, thank you guys. Bye.